Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Marilah terlebih dahulu kita petikan salam nasional kita. Salam Pancasila. Merdeka! 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 Yang saya hormati seluruh komisionaris DPP dan hadirin sekalian, khususnya anak-anakku, anak ranting-ranting PAC, DPC, DPD seluruh Indonesia yang mengikuti acara ini secara langsung di sini dan juga ada yang melalui daring. Juga para rekan pers yang saya ucapkan beribu terima kasih karena saya perhatikan kalau ada acara di PDI Perjuangan selalu kok meriah ya medianya. Itu artinya apa? Kita itu tetap menjadi magnet berita. Orang tadi aja saya masuk ya, sudah ada yang nanya, itu apa yang berita ini yang diangkat kelihatannya ngetok. Mosok mau buka rahasia ya. Saudara-saudara sekalian, puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita bisa kembali berkumpul di sekolah partai ini. Disinilah tekad untuk melakukan kaderisasi partai secara sistemik selalu dilakukan. Saya mengucapkan terima kasih bahwa setiap acara resmi partai ini selalu diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya 3 stansa. Karena begini, saya sebagai juga ketua pembina Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, jadi saya suruh cari dokumentasi aslinya di arsip bahwa sebetulnya ketika saya baca-baca Bapak Rudolf Wakil Rudolf Supratman itu membuat Indonesia Rayanya itu sangat menurut saya panjang. Ternyata benar, karena yang kita kenal selalu hanya satu stansa, karena untuk menaikkan bendera. Banyak kalian saja mungkin tidak mengetahui ini sejarah, makanya saya sudah berdiskusi kepada Mbak Sekjen, lalu orang-orang yang mengetahui sejarah, para sejarawan, ini tidak bisa. Kalau bangsa ini buta sejarah, harus betul dikembalikan lagi alur sejarah yang sebenarnya. Nah, dengan demikian maka nanti saya sudah akan putuskan di dalam bentuk surat perintah. Kalau tidak menaikkan bendera, nanti kan akan ada 17 Agustus. Itu karena yang bendera itu selalu harusnya 17 meter. Sehingga dengan demikian telah dihitung. Kalau hanya satu stansa itu sampai. Tapi kalau 3 stansa itu tidak bisa. Karena nanti apa tiang benderanya mesti ditinggikan untuk mencapai rayanya juga Indonesia Raya atau yang namanya cepat-cepat lalu 35. Nah, dengan demikian maka di seluruh jajaran partai kalau seperti tadi karena tidak ada penaikan bendera, kita harus selalu
menyanyikan Indonesia Raya dengan 3 stansa. Karena setelah saya sendiri ketika dapat arsipnya, lalu saya nyanyikan sendiri, nyanyikan suara ibu kan bagus loh. Jadi kalau saya dapat menangkap mengapa harus 3 stansa, karena kalau dengan 3 stansa kita akan sangat mengerti itu Indonesia Raya. Nomor satunya, waktu kemarin saya ke ND, saya sempat masuk ke kamar. Kalau dulu saya pertama kali ke sana ketemu anak-anak atau sudah tua ya anak-anak, mereka yang pada waktu itu ikut Bung Karno sebagai pemain tonel. Karena Bung Karno waktu dibuang ke ND itu untuk rupanya tidak berhenti mengumandangkan bagaimana persiapan kemerdekaan nantinya. Jadi beliau menurut saya sangat pintar sekali berpikirnya. Jadi diinikannya dengan tonel, namanya tonel itu. Jadi saya bertemu waktu itu masih ada 4 orang bercerita. Jadi kalau pagi itu anak-anak sudah kumpul karena mungkin ada yang latihan dan lain sebagainya. Lalu kalau lucunya kalau panggil beliau itu Bapak Bung Karno, lucu kan? Bapak tapi pakai Bung baru Karno. Jadi Bapak Bung Karno itu pasti nanti masuk sebuah kamar yang saya juga kemarin itu masuki. Saya bilang sama Pak Hasto, aku tak kontemplasi kamar bapakku ini. Jadi saya duduk di situ, saya bilang sama beliau, Pak, mau merasakan apa sih sebetulnya waktu itu kamu berpikir apa, lalu kehendakmu apa? Nggak boleh diganggu. Jadi kalau mentok manggil nggak boleh. Lalu bolehnya kalau itu sudah selesai apa juga. Jadi setelah saya berdialog dengan bapak saya juga urusan negara ini, terus saya bersiul. Bersiulnya apa? Indonesia Raya. Tapi karena di luar kami jadi tidak dengar, saya bersiul lagi. Dan gitu kan. Karena buat saya terus saya mikir, oh pintar juga ya. Makanya anak-anak tuh bilang kalau sudah bersiul maka kita boleh masuk, atau beliau duluan. Nah, kenapa sih saya mengatakan seperti ini? Wartawan pun tuh harus ngerti kalau kamu warga negara Indonesia, jangan asal mencari berita aja. Kita nih warga apa tahu sebetulnya? Saya sekarang suka nanya, bukannya sok-sokannya bahasa Inggris, bukannya gini ngomongnya UMI, tapi UMI kan mestinya saya enggak UMI, artinya pekerjaan UMI supaya dia sadar tanah yang diinjak ini adalah tanah air kita. Kamu tuh warga negara Indonesia. Kebayang nggak kalau kita ngambang-ngambang nggak punya tanah air? Ayo pikirin nggak kalian? Supaya dengan itu tadi coba kamu merasakan, oh begitulah menggambarkan Indonesia Raya. Oh kan kalau dilihat lalu mungkin introspeksi dari stansa itu, keadaannya sekarang gimana sih? Kan gitu luar biasa. Nah, lalu kita mau apa? Nah ini saya bilang, coba deh toh dijabarkan.
dari stansa pertama kan dibilang, coba aja kamu pikir, kok bukan membangun jiwanya dan membangun badannya untuk Indonesia Raya? Kenapa tidak dibalik? Membangun badannya baru membangun jiwanya. Mana mungkin kalau tidak ada jiwa, matilah kita. Mikir. Nah, coba gimana kalian mau sok-sokan jadi orang berjudi perjuangan? Gak usah deh, kalau nggak ngerti. Dalam stansa kedua, tertandu spiritualitas kebangsaan kita yang mengingatkan kita untuk sadarlah budinya, sadarlah hatinya. Terus sekarang nanya, sekarang ini manusia Indonesia dalam masalah etika moral dan hati nuraninya, apakah sesuai dengan stansa kedua? Jawab sendiri. Kenapa? Karena kan betul-betul sekarang ini politik kita itu pragmatis sekali. Jadi melupakan budi suara hati hanya demi ambisi kekuasaan. Apakah kita mau menjadi begitu? Dari hanya anak ranting, lalu hanya menginjak rakyat, apalagi dari pemimpin. Ayo pikir. Kamu ya wartawan mikir, ini tulis, jangan asal kutip. Kalian orang Indonesia, tahu enggak? Kalian juga karena berita-berita itu tidak membangun yang namanya rasa kebangsaan kita, karena dipotong-potong. Kalau berani nulis ini, angkat saya jempol saya. Apa coba? Itu berarti. Nah, stansa ketiga. Jadi apa? Kita harus tahu membuka cakrawala berpikir kita, yaitu dengan sikon juga dunia, geopolitik. Tidak bisa lagi kuper. Kalau dulu ketika zaman beliau sama para pendiri bangsa lainnya, itu yang di belakang itu hanya memang fokus gimana merdeka, kita nggak mau lagi dijajah, sudah terlalu lama. Tapi kalau kita sekarang kan juga melihat keluar yang namanya pertarungan di ajang politik luar negeri itu seperti apa, lalu dampaknya ke kita ini lalu bagaimana? Kalian ini katanya pemimpin yuk, katanya, buktikan betul pemimpin apa enggak? Anak ranting itu pemimpin. Anak ranting itu pemimpin. Nah, kalau yang dari bawah saja sudah rusak apa yang dikatakan dengan stansa 2 itu, kita mau kemana? Nah, kalau yang ketiga itu kan bagus banget. Jadi kesadaran geopolitik apa? Selamatlah rakyatnya, selamatlah putranya. Maksudnya apa? Ya turunannya, regenerasinya, pulaunya, lautnya, semuanya. Apa ndak hebat? Pada waktu itu sudah mungkin loh kata-kata seperti itu. Kita ini hanya tinggal menerima. Itu kan berarti apa? Itu adalah pengejauhan tahan apa yang ada di dalam diri dari Pak Wage Rudolf Supratman, ingin mengatakan, hei kamu nanti yang jadi bangsa Indonesia, beginilah negaramu itu. Masa sekarang kalian lupa? Dan itu ngamuk lah, ngamuk saya. Karena apa? Ya wartawan saya ngamuk. Karena apa? Jangan pikir Ibu Mega sekarang tukang ngamuk. Karena kamu bangsa Indonesia, tahu? Kalau tidak sadar kamu bangsa Indonesia, wartawan out. Betul. Mau tulis? Silahkan tulis. Saya su kamu karena yang saya katakan adalah kebenaran, hakiki kebenaran dari kedaulatan rakyat kita, dari kebangsaan kita.
nggak bisa. Hanya mau dipulas-pulas terus. Nggak bisa. Mau jadi apa negara ini terombang-ambing nggak jelas. Nah, bunyinya aja gitu. Bayangkan, keselamatan bangsa dan negara ini mutlak. Dengan stansa ketiga, kita tuhu. Kalian, rakyat Indonesia, pemimpinnya dari presiden sampai yang paling bawah harusnya berjanji apa? Agar Indonesia abadi. Jangan dirubah-rubah, ini bukan omongan saya. Ini adalah omongan pejuang yang namanya siapa? Wage Rudolf Supratman bagi generasi muda Indonesia. Ya kalian itu loh, kan muda-muda tuh wartawan, ngerti nggak? Jangan dirusak-rusak hanya karena berita. Betul loh, saya kan udah ngomong berkali-kali. Saya kalau nggak senang dengar berita, saya sungkan. Kamunya juga saya bukannya hanya redaksinya apa-apa. Saya udah nggak tahan, tahu nggak? Kok enak aja sih yang namanya negara ini mau dirusak-rusak, nggak jelas. Saya kan udah diam aja, sabar itu enggak. Waktu di ND, Bapak kasih saya kesabaran. Aduh jangan deh Pak, ini kayak gini, aduh namanya mau jadi rokok, mau dibawa kemana Republik ini. Kalau kalian cinta tanah air ini, kalau kalian cinta Republik ini, maka kamu harus ngerti yang namanya Indonesia Raya itu maknanya apa. Ayo, kalau nggak ngerti, nggak usah lagi masuk PDI Perjuangan. Saya mau PDI Perjuangan menggumpal menjadi satu kekuatan yang di dalam dan di luar itu akan terlihat. Gimana sih? Masa jadi yang namanya melek? Saya suka lihat, gila deh orang sekarang ini. Wah, hanya kulasan doang. Nanti kalau saya ngomong gini, ibu jangan dong ngomongnya kayak gitu-gitu. Ya gimana maunya? Suruh ngomong apa manis melulu. Rakyatnya udah jengking-jengking. Saya nanya, tiap hari sama koki saya, itu apa namanya? Beras yang premium sekarang harganya berapa? Setiap hari. Katanya Bu, itu sekarang kelihatannya udah sekitar 24.000, benar apa enggak? Ayo. Nah kalau sekarang saya nanya, sekarang beras harganya berapa? Berasnya nggak ada Bu, terus mau makan apa? Mikir, kalian pemimpin. Coba mikir, mau makan uang. Itu kan orang sekarang kayaknya, kalau bahasa Palembang tuh kawak itu serakah. Nyarinya duit, Coba, ya saya suka bilang ya sama ada kumpulin. Ntar kalau beras gak ada makan dan duit itu. Belum ya lah. Kenapa? Gak mikirin rakyat tuh kayak apa. Tanya Bu Risma kalau ketemu saya kerjanya nangis dulu. Ini kemarin saya suruh Bu cari, ada bapak-bapak sudah dapat berita. Tanya dia, betul gak Bu? Orang tua gak diurus, rumahnya koyok kandang kambing. Cari Bu, ternyata di Cirebon kan. Dia manggut-manggut kayak wartawan. Daripada kayak gitu cari orang miskin tahu. Kalau nggak percaya tanya, dia laporan terus loh. Minta Mbak, di mana tempat-tempat orang miskin segala. Cari Mbak, kasihan Mbak. Bawa dia kemana? Ke rumah jompo, ke rumah apa? Itu kan. Lah ngapain sih? Hanya ngadu, hanya apa? Saudara-saudara sekalian, berpolitik sebagai dedikasi bangsa dan negara sebenarnya tidak memerlukan teori yang muluk-muluk, tapi apa sih? Melakukannya. Makanya saya selalu bilang tidak ada jalan lain.
turun ke bawah ketemu akar rumput, bonding. Bonding itu apa? Kalau udah kenal nggak akan lupa. Itu bonding. Saya susah banget, saya bilang sama Pak Hasto, kalau tanya dong di ahli kamus bahasa, bonding itu opo toh benernya gitu, opo susah. Ya udah jadi kayak gini deh. Kalau kamu kangen sama kekasih, kan keinget-inget melulu toh. Terus kalau kekasihnya di mana kok apa kan keinget melulu. That is bonding. Gitu loh. Coba bayangin, tapi bahasa Indonesianya apa? Daripada kamu nulis-nulis jelas, cari sana bonding opo yang exactly dapat segera ditangkap oleh rakyat. Itu seperti kan juga kalau mamanya ketemu gitu udah kangen kan, peluknya itu kan beda tau sama peluk-peluk bohong, betul nggak? Nah semuanya pada iya. Itu maksud saya, rakyat itu sebenarnya begitu, perlu begitu. Jadi kalau lihat Putra Fajar bisa coba, dan Bung Karno kan nggak dibuat-buat. Ketika orang tua itu nembak, ketika ibu itu mengadu, saya dapat melihat apanya sih, auranya. Bukannya itu hanya mau mencari populer gitu. Saya dapat menghayati beliau mendengarkan keluhan dari si embok-embok itu. Itu that is bonding. Jangan kosong. Nah, jadi apa? Jadi kalau Saripati 3 stansa itu sudah bisa menjadi landasan dan jiwa semangat yang kuat tentang apa yang harus kita lakukan sebagai sebuah bangsa merdeka. Nah, saya ingin, sampai capek kadang, apa dipikir ibu ini manusia juga capek loh. Kalian tuh mengerti nggak sih? Gitu. Pertanyaan saya selalu gitu. Karena apa? Kalau partai ini dibuat, nah, Bung Karno bikin PNI, saya mengikuti PDI karena di dalamnya fungsinya ada PNI. Karena saya lihat bahwa itu benar sebuah partai yang real untuk membangun negara ini. Nah sekarang PDI-nya dari PDI ke PDI Perjuangan sudah gede, terlalu banyak yang pada mau masuk, tetapi tidak jiwanya itu tidak dengan cara apa yang seharusnya menjadi orang partai. Kemarin saya ke Bali, ketemu orang yang saya beri tanda penghargaan. Menurut saya tidak ada harga, hanya sebuah penghargaan. Namanya Pak Sarwo. Dia itu ikut dari PDI. Dia itu kalau tidur itu selalu di kantor DPC dan terus ikut. Coba bayangkan, itu apa sih? Itu bonding. Bondingnya ke siapa? Ke partai. Jadi berarti 30 tahunan. Nah kalian terus saya kan selalu nanya, mau jadi apa sih? Kalau hanya pakaian seragam gitu, ketemu ibu kayaknya yo-yo, tapi kalau udah pulang gitu hanya menjalankan kehendak kalian aja, bukan kehendak partai yang kalian jalankan. Kan ya nggak bisa. Nah itu kan seluruh pesan kebangsaan yang terdapat dalam lagu Indonesia Raya tersebut semakin meyakinkan saya bahwa Indonesia memang lahir dengan sebenarnya sebuah konsepsi yang sudah sangat lengkap sebagai negara paripurna. Saya kan bilang, mau nyari apa lagi sih? Saya ngomong sama Pak Jokowi, kalian pemimpin itu harus menjalankan apa yang dipikirkan dan dituliskan
oleh para pendiri bangsa, bukan kita bikin versi-versi. Nah kalau sekarang saya lihat memimpin itu bikin versi, aneh. Lembaga yang ada aja udah jalanin aja susah banget. Itulah saya bilang pada Pak Ganjar, ini Pak Mahfud tahu kemana dia. Nah, ya, awas lo ya, lo kalau buat jadi pemimpin, saya jadikan. Banyak yang bilang bukan ibu jadikan, ya terserah. Tapi saya bilang sama dia, saya jadikan karena kamu masuknya ke PDI Perjuangan. Kalau terserah, kalau mau independen, partai lain ya bukan saya yang jadikan. Gitu loh. Kamu harus mengikuti konsep kebangsaan kita, karena itu benarnya. Tinggal dijalankan itu paripurna. Kok susah amat ya? Dengan Pancasilanya, gotong royongnya, bineka tunggal ikanya, hanya karena selalu kalau subjektif, iya itu kan bikinannya Bung Karno. Kalau memangnya Bung Karno, terus kenapa? Hah? Bikinan Kak Dal. Nah gitu, kan harus ada orangnya. Buktinya apa? Baca BPUPK. Kenapa diterima? Kan begitu. Lalu siapa yang suruh ngomong? Saya berani berbantahan, tapi dengan fakta, jangan omong kosong. Nah itu tulis ke wartawan, tahu nggak? Kalau berani, nanti pasti ngomongnya, Bu, nanti kalau nggak kita ditegur, Bu. Yang negur toko, alang-alang, yang bergoyang, gile sama alang-alang bergoyang takut. Saya bisa nyanyi loh, dan saya bisa berpuisi loh. Saya mau butet itu, makanya saya bilang kalau ngamuk itu cukup kekat, kayak nggak ketahuan. Kan saya bilang gitu di satu pamerannya. Terus saya karena apa? Saya juga seorang seniwati loh. Makanya kenapa kalau ditanya lagu ibu apa? My Way. Iya, karena itu betul-betul menciptakan perasaan dan apa yang saya jalankan. Jadi, only my way. Itu nggak ada. Nah, no the other way. Keren nggak? Keren dong. Bayangin itu anaknya nggak bisa. Aduh, bingung. Terus apa dong? Mau konsepsi kita yang sudah paripurna, itu yang kita tidak punya. Coba jawab sendiri-sendiri. Ayo, coba baca sejarah. Tuh kayak Pak Andi Lemhanas, saya bilang, jabarkan itu deh, bahwa kita ini sebetulnya sudah punya konsep yang namanya negara paripurna. Kok diobek-ubek, diombong-ombong lah. Karena kan Pancasila lahir sebagai falsafah pembebasan bagi rakyat, khususnya mereka yang miskin dan masih terjajah oleh kemiskinan, ketidakadilan, dan berbagai pembelengguan atas hak-haknya untuk berpartisipasi dengan setara dalam seluruh proses politik, ekonomi, dan pembangunan kemajuan bangsa. Pancasila efektif sebagai pemersatu bangsa, ideologi bangsa, hingga cita-cita sebagai bangsa dengan peradaban yang tinggi. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sudah mengandung gambaran ideal tentang sistem politik kita, pemerintahan, sistem ekonomi. Ekonomi kita tuh apa toh? Ekonomi gotong royong, berdiri di atas kaki sendiri, dan tanggung jawab negara terhadap rakyatnya, keberpihakan negara terhadap fakir miskin, jaminan hak asasi manusia, hingga hal-hal strategis terkait pergaulan antar bangsa. Nah, saya nanya sama Pak Mahfud waktu di Rakernas, kalau masih ingat,
karena beliau ahli hukum. Saya sampai nanya gini, Pak Mahfud, sebenarnya kita nih masuk warga mana tau? Warga negara mana sih? Kok kayaknya kita tidak mendapatkan hak itu? Ayo. Terus saya disuruh mulut saya disuruh, maunya disuruh itu tuh. Saya bilang loh, TSM tuh memang ada kok. Kenapa kalian gak berani ngomong? Kalau saya bilang apa itu, saya suka lupanya ini karena saya kalau singkatan suka bodoh. Nah, apa ada? Kalau saya ngomong gini lalu wartawan nulis Ibu Megawati taruh kopnya gede mengatakan, itu TSM ada, boleh. Terus saya mau dipanggil polisi, gitu. Ayo, lah orang buktinya ada, tapi diumpetin kan, gampang aja lu. Jangan gitulah, kan gitu. Karena Pak pemimpin apa sih nomor satu? Bapak saya bilang, kamu kalau jadi pemimpin, saya kan suka cerewet. Kalau pemimpin itu apa toh Pak? Kok mimpin gitu. Pemimpin itu kayak bapak. Itu dari SD saya diajari. Terus untuk apa? Untuk kamu mengayomi rakyatmu seluruhnya. Nah, seluruhnya. Kan berarti criss cross kalau dengan TSM toh. Terus udah gitu pada takut. Karena dengan apa? Melihat yang namanya ilalang bergoyang aja udah gemeteran. Itu ilusi, tahu gak? Ntar aku ngarang deh. Namanya lagunya, koknya, ilalang yang bergoyang. Lo nyanyiin ya wartawan. Lo boleh no? Terus udah gitu mau dipanggil polisi. Oh Ibu Mega udah jadi provokator. Udah enak banget. Provokator tuh apa toh? Ayo, tak panggil berani nggak kamu suruh maju ke sini? Wartawan, siapa angkat tangan? Kamu yang mau jadi sukarelawan maju sini. Angkat tangan wartawan. Salah satu aja. Gak ada yang berani toh? Untuk menerjemahkan ilalang yang bergoyang. Gitu. Keren nggak? Terus mau dibilang provokator, ya cabut aja ilalangnya. Tahu nggak ilalang itu apa? Rumput toh. Lah ya, kok susah amat? Tinggi, gawat. Itu kan bisa juga sebagai kalau mamanya sandi, itu sandi negara tuh. Lalu saya jangan dilupakan Presiden kelima Republik Indonesia. Oh keren toh. Menguasai seluruh aparatur negara. Iya tuh, gile. Jadi terus saya dipikir nggak tahu. Ya tahulah isi perutnya. Makanya saya bilang, wahai ilalang yang bergoyang, tunjukkan bagian rendah dirimu. Jangan hanya mengadakan kekuasaan yang tidak akan langgeng. Bener gak? Ini gak ada yang berani. Kalau kamu wartawan tuh, wah gitu, datang di sini, ayo, gak ada yang berani. Terang dong. Terus cuma maunya panggil gitu. Kalau apa KPK syukurin dah, terjirat dah. Aku tuh sampai pikir, aduh Republik Indonesia Pak, aku ngomong aja kalau tiap malam sama beliau. Lucu deh Pak, orangnya tuh ngomong wah, kayak apa namanya sumo tuh kan badannya gitu untuk nunjukin kayaknya wah
orang supaya takut. Ini KPK. Kok KPK salah. KPK ya, itu saya yang buat. Mana mungkin saya nggak tahu isi perutnya orang saya yang buat gitu loh. MK saya yang buat, bukan sombong. Tanya dah siapa yang buat. Jadi saya tahu aturannya, harusnya bagaimana, tidak boleh dimanipulasi, bla bla. KPU, nah kemarin coba gile nggak? Ini saya ngomong gini kenapa? Karena saya warga bangsa. Sedih saya melihat yang namanya pemerintahan Republik Indonesia. Nah, itu kan bagian. Kok begitu ya? Pusing saya. Padahal mestinya mengayomi, memberikan, tadi saya ngomong mana makin terjajah oleh kemiskinan, ketidakadilan, dan berbagai pembelengguan atas hak-haknya untuk berpartisipasi dengan setara dalam seluruh proses politik, ekonomi, dan pembangunan kemajuan bangsa. Kayak nggak retoris, kan retoris banget toh, tapi itu sebenarnya hakikat gitu loh. Nah, ya dong, kita ini peradabannya tinggi loh. Jangan udah deh, berhenti deh ngomongi jaminan hak asasi manusia. Aduh, gawat. Udah Bung Karno tuh udah memberikan jalan Trisakti berdaulat di bidang politik. Jadi kita harus bangga sebagai bangsa. Kalau ketemu bangsa asing, saya nggak pernah kalah. Nggak mau merendahkan diri kalau ketemu waktu presiden. Buktinya malah dapat penghargaan itu loh. Iya, berdiri di atas kaki sendiri. Sebagai Dewan Pengarah BRIN, bayangkan saya ini sekarang pusing, tapi pusing senang. Jadi BRIN itu baru 3 tahun. Waktu 2 tahun mau masuk ke ketiga, saya suruh untuk mendata seluruh yang namanya kehidupan plasma nutfah. Yang saya suruh itu tanaman dulu, itu dari lumut sampai pohon besar. Ini mau setahun, saya udah bingung. Nah itu saya bilang, jadi bingungnya apa? Yang mulai terdata, supaya tahu kamu ini Ganjar, yang mulai masuk dalam pendataan menuju sampai ini mau baru 1 tahun 3 juta tanaman. Apa nggak pusing? Jadi kalau dibilang import itu sebetulnya kelipatan juga. Kenapa yang ada itu tidak diolah dulu gitu loh. Nah gitu. Apalagi nih, ada pola pembangunan semesta berencana. Saya bilang sama Pak Soeharto, Bappenas, ya itu dibedah lah. Kalau ada yang jelek, ya buang. Kalau ada yang mesti sudah katakan mungkin tidak mengikuti zaman peradaban, ya dimodifikasi. Tapi intinya itu luar biasa menurut saya, itu loh. Nah, untuk apa sih menyiapkan manusia Indonesia agar berjiwa progresif, maju? Ini soal urusan sekolah aja heboh. Apa urusan apa itu? Bukan UKT. Hah? Ya. Apa itu yo? Lah yo apa to yo? Mbok yo udah bayarin aja mau apa to yo? Apa nggak bisa sih? Hah? Ayo jawab kalau pemimpin. Lah ya emang bisa lah, ngapain? Oh nggak dibikin. Lah kalau saya, sorry, karena saya pernah presiden, kalau untuk sekolah kalau nggak ada duitnya, saya kurangi yang namanya bansos. Nggak boleh? Boleh. Ada ininya. Kan tanya aja ke DPR. Mana kalian katanya orang DPR?
Ayo, angkat tangan DPR yang tinggi. Nah, apa nggak boleh? Karena aku nanya, boleh nggak? Karena ini keperluan anak didik yang nggak punya uang sekolah. Saya sampai bingung. Ya udah aja. Kan itu tinggal istilahnya apa dulu sih, telur atau ayam kayak gitu. Betul apa enggak? Lah ya. Lah, apa nggak bisa? Padahal kan harusnya untuk pendidikan itu sekolah tuh harus gratis. Nah ya jangan betul-betul, jangan nanti nggak jalankan kamu. Ayo, jangan ngomong doang. Gitu. Ada kok pakai hibur-hibur, satu sampai pusing, bolak-balik ngapalin UKT. Terus orang Arab ini, bilang tuh wartawan, jangan bodohi rakyat lu, jangan bikin singkatan deh, bikin pusing lu. Mending rakyat ngerti, itu lu, saya jangan ngerti. Waktu saya panglima tertinggi, yang paling saya sebel adalah apa? Kalau ada presentasi dari yang namanya TNI Polri, kan nanti saya mesti kayak tentara diam dulu. Terus bilang, dengan ini kami akan melaporkan, maka terus keluar kok buat gitu. Dan saya ketawa apa? Semuanya adalah apa? Singkatan, terus tanda panah, seret. Sampai saya bilang ajudan saya, tolong dong bikinin kamusnya, aku nggak ngerti itu kok singkatan-singkatannya. Aku bilang sama Panglima, ngapa toh kalau dipanjangin aja, mending kamu juga ingat toh ibu. Terus Panglimanya juga bisikin, benernya iya juga loh bu, siap bu. Makanya kepanjangan aja dah, kayak segala orang udah betul-betul apa sih, paham ini, terus ngomongnya high teknologi, high teknologi melulu. Emangnya berapa sih ngerti high teknologi itu? Rakyatnya masih mikiri beras hari ini kilo regani. Nah, istilah ada. Iya, jangan tepuk tangan aja. Ini jalanin, tahu nggak kalau kamu PDI Perjuangan? Ini aku sekarang tak awasin loh. Tanya, bentar, di sininya ada keputusan. Nah, bayangin deh. Kalau enggak, monobe ya. Ya karena udah masuk zona nyaman yang saya ribut melulu. Aduh. Jadi berprestasi dalam usaha kolektif itu sangat menurun tajam. Kehilangan motivasi berprestasi, tidak adanya keteladanan dalam proses, merit system meluntur. Nah, merit system tahu nggak? Itu sebetulnya kan seperti kekeluargaan gitu loh. Ketaatan terhadap aturan permainan. Nah, Mbak Lauli ketawa. Jadi aku saya suka ngamuk sama dia. Lu jadi menteri Kumham ngapain lo? Hah? Nah, anak buah kita di ini maunya ditarget melulu, nanti dotong. Mending juga guyu aja. Dan kan biasanya nek arep nakuti wong ngono wis rupane elek. Iya, saya emang dipikir nggak tahu kan, saya udah ngomong, saya tahu 3 kali zaman dulu saya dipanggil polisi, kejaksaannya sekali. Kan orangnya tampangnya mau suruh kayak mau serem-serem, jadi yang dipanggil jadi mau ketawa, bukannya takut, kan baru aja kan duduk gitu. Terus batin saya, apa ya? Jangan kamu ketawa, lain lagi itu kan yang nggak polisi, yang nggak jaksa. Sampai saya tuh bilang, belum ditanya, Pak, tolong ya, santai aja deh Pak. Saya juga datang ke sini kan bukannya dipaksa, sukarela loh, kalem. Aku sampai gitu loh, gile nggak? Nah kalian takut gitu, dari juga datang baru nih, terus cuman gitu tampangnya. Terus
bilang sama dia toh, lo berani datang nggak? Toh, masa kalah sama aku? Aku aja datang sampai 3 kali lo toh, aku bilang. Yo datang lo ini bu. Terus apa sih yang manggil kamu bu? Tanyain namanya gitu kan. Namanya Rosa, yo. Tulis tuh, kamu ibu bilang yang manggil Pak Hasto namanya Rosa. Nah kalau lo berani nulis tuh, nah, gua angkat tangan deh Pak wartawan deh. Enak aja emangnya siapa dia? Betul nggak? Iya, Anda manusia juga, gile. Nanti pasti mulai nih kalau udah kedengeran nih berita, wah itu bla terus pasti deh gimana cara manggil Bu Mega ya bla gitu. Gua panggilin seluruh ahli hukum mau datang semua nggak ikut saya, ayo. Enak aja. Yang korupsi didiemin terus orang yang ini gile. Nasri Kusnadi itu sopo Angkate opo yang ketawa, berani nggak kamu nulis ya? Saya tantang loh kamu wartawan gile. Kalau nggak berani nulis pasti nggak berani nulis, apalagi redaksinya. Mana angkat tangan Kompas, ayo atau ini apa Haritanu apa? MNC, angkat tangan. Gile. Saya berani kalau umpamanya suruh datang sini Rosa tuh datang ngadepi aku. Loh lah iyalah, gile. Orang yang bikin KPK itu saya loh. Kok gak dia aku loh yuk. Sopo gile deh, aku bilang orang kayak dia aja kok kayak koyok pangkatnya apa ngono, pangkatnya apa yuk? Hah? Apa ibu? Hah? Lekol. Lah baru lekol aja belum jerenjral loh. Saya panglima tertinggi loh. Yang misahin polisi ya saya loh, gile. Gimana sih? Ingat gitu. Itu apa namanya ini? Tap MPR loh, gile nggak? Keren nggak? Keren loh saya nih. Gimana aja kalian nggak mau ngomongin saya keren? Wartawan, gile. Ya gile lah tadi. Aduh gawat deh ya. Nah seperti negara-negara Skandinavia, Eropa, Tiongkok, Singapura itu maju karena apa sih? Karena betul-betul memegang teguh supremasi hukum loh. Dan sistem meritokrasi yang transparan dan berkeadilan, tahu nggak? Lah ya sekarang ini bocong ini toyo kan dia melas tuh. Saya tuh suka kasihannya tuh gini apa sih? Bawahan takut kalau nggak jalankan perintah. Nah, itu loh kan gampang. Akhirnya jalankan perintahnya tapi salah. Gitu. Terus kalau udah jalankan perintah berharapnya oke lah, siapa tahu bisa naik pangkat kan gitu. Loh iyalah, lah kok susah amat kok. Tapi yang mau jangan gitu dong, makan orang lah, opo lah. Setiap kali yang saya dengar, yang sedang akan ditargetkan itu adalah dari PDI Perjuangan. Lah aku bilang, ya itu makanya nanya, aku nih benernya warga negara di Toyo. Loh iya dong. Padahal katanya di dalam tata kenegaraan, ya, keren nggak? Harus mengayomi seluruh rakyat Indonesia. Ya kita kan ini jadi warga mana, no? Itu aja.
Gitu. Apa lagi? Ini saya ngomong gini itu kenapa? Bukan karena saya sepertinya Bu Mega itu kayaknya udah gak sabar. Bukan, justru keadaan yang saya lihat. Nah, sekarang mana? Angkat tangan yang SE Joko, SE Sarjana Ekonomi. Siapa? Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada ya? Nah, loh, kalau sama dia sih saya udah ngomongin melulu. Coba kamu hitung dengan real, tidak bohong. Sekarang yang namanya utang negara itu berapa? Ayo, Bok, diulas-ulas yang benar gitu wartawan lu. Pertanyaan saya, cara bayarnya nanti gimana? Kalau dalam geopolitiknya tadi sama juga, ini saya khawatir krisis ekonomi kayak zaman saya nangani berhasil. Nanti kalau saya bilang gitu Ibu Megawati sombong. Lah buktinya memang berhasil. Itu saya dapat award karena dari CNBC ada, kalau melihat ntar tak foto, karena katanya kenapa kok bisa pada waktu itu melunasi hutang IMF itu susah banget kan dari zaman Pak Harto itu, bayangin. Nah sekarang saya nanya, kalau keadaan kayak gitu, so what? So what? Lo mau ngapain? Terus bayar utangnya, tolong dihitung berapa lama? Ayo, kalau istilahnya dalam perencanaan utang yang kemarin katanya berapa? 800-an. Triliun loh, bukannya perak. Itu berarti dalam jangka waktu berapa? Nah itu dia, aku lagi mikirin mana dia sih di kamu. Saya lah 20 tahun sungsang sumbel kok enggak, ayo. Terus ini saya nanti kalau diomongin itu Ibu Megawati sudah tidak ini dengan Pak Jokowi, enggak. Ini mesti dia mikir juga, semua juga mikir. Karena ini persoalan bangsa, bukan bangsa seorang-seorang. Kayak apa? 800 teh mau dibayar sama apa? Yuk coba. 8.500 triliun. Nah berarti modalnya apa, pokoknya berapa, bunganya berapa, kan gitu. Saya ngomong oh jatuh tempo. Nah ya udah dah, pikirnya sono yang ahli-ahli ekonomi. Loh, betul apa enggak? Nah ya, Mbok ya ingat gitu. Nih Bapuan DPR tuh mau ngapain coba? Ngelihat aku gitu aja, baru ngelihat tulisannya aku udah ayo. Terus ini itu satu. Kedua, ini bukan kepentingan Ibu Mega loh. Kalau kamu wartawan kembali lagi ngomong ini mau jontrokin aku, awas lo ya. Enggak, ini realita keadaan Indonesia masa kini. Nah, pikirin. Emangnya kita nggak boleh mikirin? Sangat boleh. Belum lagi
namanya apa itu? Oh ya, oke. Nah, udah. Nanti ini aja dong. Ini yang di internal. Belum lagi global warming. Ayo mbak diulas. Atau kumaha itu. Boleh tanya sama Ibu Dwi Korita BMKG. Saya nanya, keadaannya gimana? Mbok itu disiar-siarkan. Hah? Kok kayaknya enggak melempem. Beliau bilang, Ibu ini anomali. Tahu nggak anomali? Tidak sulit untuk diprediksi. Ini katanya Juli. Itu kan kayaknya masih hujan. Padahal kan sebenarnya bukan musim hujan kalau ingat dari zaman dulu. Dan ini kalau orang Jawa masih tahu berberan itu adalah hujan untuk masa tanam. Padahal dari BMKG mengatakan ini akan terjadi yang namanya musim kering. Tulis itu supaya rakyatnya tahu. Kalau mau nanam nanti kalau nggak ada air gimana? Coba, ayo wartawan. Coba pikirin. Pikir terus memakan apa? Makanya saya udah dari yang namanya sebelum COVID udah nyuruh untuk nanam. Kalian udah jalani apa belum? Nah, yang namanya pendamping beras karena saya sudah menghitung. Yang bikin BMKG siapa? Saya. Nah, jadi kayak sombong banget kan? Coba pikirin. Lah kalau terus nggak ada makanan, utang tinggi, terus kita mau ngapain? Sebagai bangsa loh. Arah kita mau kemana loh? Siapapun pemerintahannya itu akan mempunyai dampak kalau tidak bisa menjalankannya dengan baik. Nah, mau ditulis gede boleh. Itu pikirin. Karena udah disuruh berhenti. Karena mau sholat Jumat, jadi dipotong sampai sini dulu. Jadi benernya kalau saya bilang sama sekjen, toh lo tuh gak berguna bener dibikinin aku gini-gini. Ntar kan gua ngocek sendiri. Tapi kan kasihan, yo gue semalaman nulis. Oh, yo udah tak wocok, ngono baik. Ayo, merdeka!